kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita tahu tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampean belajar ulumul hadis, Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Babul Farad, kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi, itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu mil samawati atau mil as-samawati wal ardh. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat itu diam karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Anggap ini kontes kecerdasan, makanya beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiye Jawa cerdas, ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Terus Sayyid Muhammad melihat lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Qur'ana alaika fil jannah. Ketukan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Kowe sing marai sapa? Ora tak warai kok kreasi dhewe. Fa'antal musyarri'. Tidak, Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li anna suratal ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbuha. Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang uji budak watadai terus dungo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wahyu, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh nggak konangan, itu kan nggak ikut Allah, nggak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu kan. Tapi kalau surat ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada mujib, tidak ada rahman, tidak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat ikhlas karena orang baca surat ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhibbu. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini. Kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu. Ini cerita istihad, gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca? Kamu ridho kalau surat lainnya gak populer, yang populer Yasin terus? Lam yakun se'unnal Quran mahjura. Gak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malaidroku kullu, laidroku kullu. Kalau tidak bisa semua ya kullu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu, karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama tidak kita itu. Ya kadang-kadang mangkel itu.
Ya mangkal seneng gitu. Saya itu pengagum kitab usul karena mbah saya itu al-usul. Yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun. Tapi saya pastikan al-usuli ini diantara kaidah terakhirnya itu at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Sehingga kiai-kiai Jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh, saya sering diceritani kiai-kiai kampung itu ada orang sujud tuh gini, Beb. Setelah ditegur, Mbah kalau gini lebih sah, nggak membenari peci malah paginya nggak sholat lagi. Jadi makanya kiai Jawa itu malas negur karena jadinya nggak dibenahin, jadinya nggak sholat. Jadi itu masuk kaidah at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al aslunya hilang. Makanya kitab ini yang saya baca, kitabnya Imam Syatibi. Asy-Syatibi itu ada dua, ada Asy-Syatibi al-Usuli, ada Asy-Syatibi yang al-Muqri, yaitu yang ngarang Khirzul Amani itu ya. Nah itu ini nanti saya baca beberapa kaidah dalam ulumul Quran. Jadi ijtihad itu tidak bisa tidak benturan. Saya sering cerita di mana-mana. Dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan karena kalau orang miskin itu tidak ada hisabnya. Oh senangnya bukan main dengan miskin, selain faktanya miskin, senang dengan orang miskin karena ada hisab. Setelah ngaji sama Imam Malik, beliau tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau datang, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas itu di meja tamu, ngitung uangnya di meja tamu banyak. Imam Syafi'i itu ngelus dodo, orang sealim ini kok kedonyan ini. Tapi kata Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, ini tak kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang tukang judi. Jangan kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan, jenengan saja. Baru sadar, iya ya. Kalau yang orang soleh kere semua, yang fasik kaya, berarti ada syauqatu dzalim ala soleh. Ada syauqatu dzalim. Kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala soleh. Semenjak itu Imam Syafi'i itu tuh sampai fatwa berlebihan. Orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram. Kuat beli Alphard kok beli carry tua haram, terus berlebihan. Kalau Gus Ilmi kuat jabat kok ndak haram. Pokoknya terus ekstrim. Sampai al-Islam ya wala yulale. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga, komentarnya lucu, wes ngerti Mbah, cuma ora kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu, cuma nggak mampu, jadi udah salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malus soleh lil maris soleh. Bahkan Imam Syarani ngendikan, kamu murid-murid saya jadi orang kaya. Kenapa Imam Syarani? Bukan kan kita disuruh zuhud? Nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku gitu. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun. Qurannya itu yunfikun bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi bukan diberi. Jadi itu ijtihad. Ini ijtihad. Jadi ijtihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Hamid ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat seneng orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi kalau tanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorogan sama saya ikhya apa? Ganggu saja bodoh kerapia. Tidak tahu nanti yang didengar Allah itu komennya yang di sana dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerabat. Nggak tahu, kulun muhtamilun. Kalau dimuin wa fihi nadhurun. Supaya ya ini masalah ijtihad. Nggak bisa. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad, gak jelek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budullaha la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi ketika
hujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif. Itu kan sampai Malaikatul Jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi, Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPG. Gara-gara anaknya cilik poso itu yo gendong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarah mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajali talamidhi Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Itu sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal. Tolong dikasih syafaat. Iya ya. Saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubatahu dikasihkan. Tidak sekedar itu. Tolong ludahi ya Rasulullah biar bisa. Diludahi kan. Sampai Umar itu ya Rasulullah apa engkau tidak ingat Abdul bin Ubay ngomong gini nggak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar, tapi kata Allah intastaghfir lahum sab'ina marrah falaya wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 nggak bisa nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulillah wa bi ahwali Rasulillah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdul bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid, pasti wisuda itu nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran aja tidak bisa kok anak saya hafid. Roja ini loh yang menjadikan kita semangat tetap nggak frustasi nyai di Indonesia, karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja Nabi tetap menghentikan bal arju, saya berharap ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Siap kirim ke tuanya Jamia malam Jumat. Nah, ada AC-nya, hitam pekat di dalamnya, jos. Langsung saja order di Elmasman Collection. Mantap.